Selamat datang dalam pembahasan bab 9 buku kecerdasan buatan agentik. Pada bagian ini pembahasan bergeser dari cara membangun agen menuju cara menciptakan nilai dan pendapatan darinya. Buku dibuka dengan sebuah percobaan, sebuah kecerdasan buatan diberi tantangan untuk mendirikan usaha sendiri, lalu penulis memetakan model usaha yang lahir dari kemampuan tersebut. Perhatikan 3 angka pada layar. 1 agen sudah cukup untuk mengembangkan sebuah konsep usaha. 3 cakrawala menggambarkan rentang peluang, mulai dari sekadar memperbaiki proses yang ada sampai menciptakan pasar yang benar-benar baru. 6 langkah adalah kerangka untuk mengenali dan menyaring peluang tersebut secara sistematis. Saya ingin saudara memegang satu gagasan pokok sejak awal. Agen tidak dipandang sebagai fitur tambahan pada sebuah perangkat lunak, melainkan sebagai pelaku dalam sebuah proses usaha yang melibatkan manusia, data, dan mekanisme pengendalian. Pertanyaan yang kita ajukan sepanjang pertemuan ini bukan hanya pekerjaan apa yang bisa diotomatiskan, melainkan produk, layanan, dan pasar baru apa yang bisa diciptakan. Sebelum masuk ke isi, saya sampaikan 3 capaian pembelajaran pertemuan ini. Capaian pertama bersifat pemahaman. Saudara diharapkan mampu menjelaskan model-model usaha utama dalam ekonomi agen, yaitu agen sebagai layanan, loka pasar agen khusus bidang tertentu, lantai usaha bersama, pendamping digital, dan ekonomi antar agen. Capaian kedua bersifat analisis. Saudara diharapkan mampu menilai nilai yang ditawarkan, risiko yang menyertai, tata kelola yang dibutuhkan, serta efek jejaring yang membuat sebuah lantai usaha semakin kuat seiring bertambahnya peserta. Capaian ketiga bersifat perancangan. Saudara diharapkan mampu menggunakan kerangka 3 cakrawala dan kerangka pengenalan peluang untuk menyusun sebuah gagasan usaha. Ketiganya berjenjang, pemahaman menjadi pijakan, analisis menjadi alat uji, dan perancangan menjadi hasil akhir. Bentuk keluaran yang saya harapkan di akhir pertemuan adalah satu konsep peluang yang menghubungkan masalah nyata pelanggan, kemampuan teknologi, cara memadukannya dengan sistem yang ada, nilai yang dihasilkan, dan cara mengendalikannya. Berikut peta perjalanan kita dalam beberapa menit ke depan. Kita mulai dengan percobaan kewirausahaan selama 15 menit untuk membangun konteks. Melalui cerita, kita akan lebih mudah memahami apa yang sesungguhnya berubah. Selanjutnya 25 menit untuk membahas ragam model usaha yang muncul. Lalu 20 menit untuk membahas ekonomi agen beserta lapisan infrastruktur yang menopangnya. Setelah itu 20 menit untuk rangka pengenalan peluang, bagian yang paling praktis karena akan langsung saudara pakai. 10 menit terakhir kita gunakan untuk refleksi dan latihan singkat. Urutan ini sengaja disusun dari cerita menuju ke rangka keputusan. Saya berharap saudara tidak hanya mengingat istilahnya, tetapi mampu memakainya untuk menilai sebuah gagasan usaha secara mandiri. Silakan siapkan catatan, karena pada bagian akhir saudara akan diminta memilih satu peluang dan menjelaskannya. Mari kita mulai dengan pertanyaan pembuka yang diajukan penulis. Dapatkah kecerdasan buatan mendirikan sebuah usaha? Penulis menyusun semacam pengujian baru. Jika ujian klasik menanyakan apakah mesin dapat berbicara menyerupai manusia, ujian kali ini menanyakan apakah mesin dapat bertindak seperti seorang wirausahawan. Untuk menjawabnya, penulis menetapkan 4 kemampuan yang harus terlihat. Kemampuan pertama adalah menggagas, yaitu menemukan masalah yang nyata dan merumuskan konsep pemecahannya. Kemampuan kedua adalah membangun, yaitu menyusun produk, menetapkan harga, dan merancang cara penyampaian kepada pengguna. Kemampuan ketiga adalah beradaptasi, yaitu mengubah pemecahan ketika menemui hambatan atau menerima masukan. Kemampuan keempat adalah menjalankan, yaitu melaksanakan langkah demi langkah di dalam batas yang ditetapkan manusia. Perhatikan bahwa batas tersebut disebut sejak awal. Sejak halaman pertama bab ini, penulis menegaskan bahwa kemandirian mesin selalu berpasangan dengan tanggung jawab manusia yang menetapkan batasnya. Inilah rancangan percobaannya. Tantangan yang diberikan adalah menciptakan sebuah usaha dengan campur tangan manusia sesedikit mungkin. Langkah pertama, manusia memberikan tujuan dan membuka akses terhadap sejumlah perkakas digital. Setelah itu manusia sengaja menahan diri. Langkah kedua, agen menelaah pasar dan mengumpulkan keterangan sendiri. Langkah ketiga,
Agen memilih satu masalah yang dinilai layak dikerjakan. Langkah keempat, agen membangun pemecahan atas masalah tersebut. Langkah kelima, manusia hanya mengamati dan mencatat apa yang terjadi. Rancangan sederhana ini memperlihatkan perbedaan mendasar yang perlu saudara pahami. Sebuah program percakapan hanya memberi saran ketika ditanya, sedangkan agen menyusun rencana dan menjalankan rangkaian tindakan untuk mencapai tujuan. Perbedaan itu tampak kecil dalam rumusan, tetapi berdampak besar dalam praktik, karena tindakan yang dijalankan mesin membawa akibat nyata bagi organisasi. Penulis menggambarkan 30 menit pertama percobaan sebagai saat yang menegangkan. Perasaan itu lahir dari 3 hal. Yang pertama adalah kecepatan. Agen bergerak sangat cepat dalam menelaah keterangan dan menghasilkan berbagai pilihan tindakan, jauh lebih cepat daripada kemampuan manusia mengikutinya. Yang kedua adalah ketidakpastian. Pengamat belum mengetahui ke arah mana proses ini bergerak dan seberapa baik mutu keputusan yang diambil. Yang ketiga adalah pengendalian. Justru karena cepat, muncul kebutuhan akan titik pemeriksaan dan batas yang jelas. Pelajaran yang perlu saudara catat, cepat tidak selalu berarti bermutu. Yang dibutuhkan adalah keterbukaan proses, yaitu kemampuan manusia melihat apa yang sedang dikerjakan mesin dan mengapa langkah itu dipilih. Tanpa keterbukaan tersebut, kecepatan berubah menjadi sumber kecemasan, bukan sumber keunggulan. Peluang yang akhirnya dipilih agen adalah bidang rumah makan. Mari kita bedah dengan 3 sudut pandang. Sudut pandang pertama adalah masalahnya. Banyak rumah makan kesulitan menjaga agar daftar hidangan dan keterangan bagi pelanggan selalu mutakhir. Sudut pandang kedua adalah pemecahannya. Agen membangun sebuah sistem digital untuk mengelola daftar hidangan sekaligus menjalin hubungan dengan pelanggan. Sudut pandang ketiga adalah nilainya. Pekerjaan manual berkurang, dan pemilik memperoleh pemahaman baru tentang usahanya. Yang menarik, agen tidak berhenti pada pemecahan awal. Ia kemudian menambahkan pemantauan jam ramai dan penelaahan selera pelanggan. Dengan tambahan itu, tawarannya naik kelas. Dari sekadar alat bantu sederhana menjadi layanan yang memberi bahan pertimbangan bagi keputusan usaha. Inilah pelajaran pertama tentang model usaha, yaitu nilai seringkali bertambah ketika sebuah alat berubah menjadi sumber pengetahuan. Bagian ini menceritakan peristiwa yang paling menarik dari seluruh percobaan, yang terjadi sekitar 3 jam setelah dimulai. Mula-mula muncul hambatan. Agen menemui kesulitan ketika berusaha mewujudkan rancangannya. Kemudian terjadi jeda. Proses berhenti, dan agen menilai ulang pendekatan yang selama ini dipakainya. Setelah itu terjadi peralihan arah. Model usaha diubah agar lebih mungkin dijalankan. Terakhir, proses dilanjutkan dengan pemecahan yang telah diperbaiki. Mengapa peristiwa ini penting? Karena kemampuan berbalik arah ketika menghadapi kenyataan adalah ciri khas kewirausahaan, bukan ciri khas otomasi. Mesin yang hanya menjalankan aturan akan berhenti atau gagal ketika bertemu hambatan. Agen dalam percobaan ini mengubah rencananya sendiri karena bukti di lapangan menunjukkan rencana awal tidak memadai. Disitulah letak pergeseran yang sedang kita pelajari. Sekarang kita rangkum hasil percobaan itu dalam kerangka model usaha yang lazim, agar mudah dibandingkan. Pelanggannya adalah pemilik rumah makan. Tawarannya berupa daftar hidangan digital dan pemahaman tentang perilaku pelanggan. Cara penyampaiannya melalui perangkat lunak sebagai layanan. Sumber nilainya berasal dari penghematan waktu kerja sekaligus dari pemahaman yang membantu pengambilan keputusan. Hal yang ingin ditekankan penulis bukanlah kecanggihan teknisnya. Yang penting adalah bahwa agen berhasil menghubungkan masalah pelanggan, fitur yang dibangun, dan alasan mengapa pelanggan bersedia membayar. Bagi saudara yang belajar bisnis, disinilah letak inti pembahasan. Model usaha adalah jembatan antara kemampuan teknologi dan kesediaan pasar membayar. Tanpa jembatan itu, kemampuan teknologi sehebat apapun hanya berhenti sebagai peragaan. Buku menempatkan percobaan tadi pada tingkat ketiga dalam tangga kemandirian mesin, yaitu tingkat alur kerja agentik. 4 ciri berikut menjadi alasannya. Ciri pertama,
Agen berorientasi pada hasil. Ia mengejar tujuan, bukan sekadar menjawab satu perintah. Ciri kedua, agen menggunakan perkakas. Ia memakai berbagai alat untuk menelaah dan membangun. Ciri ketiga, agen mampu menyesuaikan diri. Ia mengubah langkah berdasarkan keadaan yang dihadapi. Ciri keempat, agen tetap terbatas. Ia masih memerlukan rambu dan pengawasan manusia. Ciri terakhir ini yang membedakan tingkat ketiga dari tingkat yang lebih tinggi. Agen belum memiliki kebijaksanaan strategis dan belum mampu menata kelolanya sendiri. Maka kesimpulannya, kemandirian mesin memang meningkat, tetapi tanggung jawab atas batas-batasnya sepenuhnya tetap berada di tangan manusia. Dari percobaan tersebut, penulis menarik 4 pelajaran sekaligus keterbatasannya. Pelajaran pertama, cepat tidak sama dengan lengkap. Ketika bergerak terburu-buru, agen sempat melewatkan prosedur yang seharusnya dijalankan. Temuan ini menegaskan perlunya pemeriksaan dan rambu pengaman. Pelajaran kedua, kemampuan beradaptasi itu nyata. Pemecahan dapat berubah mengikuti keadaan sebenarnya di lapangan. Pelajaran ketiga, kerjasama tetap diperlukan. Manusia menyediakan batas dan pertimbangan nilai yang tidak dimiliki mesin. Pelajaran keempat, terbuka kemungkinan baru. Agen memungkinkan bentuk penciptaan usaha yang sebelumnya sulit dibayangkan. Maka gambaran masa depan yang ditawarkan buku ini bukanlah usaha tanpa manusia. Yang muncul adalah bentuk baru kerjasama antara manusia dan mesin, dengan pembagian peran yang perlu dirancang secara sadar. Salindia ini merangkum pergeseran yang kita bicarakan dalam 5 tahap. Tahap pertama, mengotomatiskan tugas. Inilah otomasi tradisional yang menjalankan aturan yang sudah ditentukan sebelumnya. Tahap kedua, mengatur alur kerja, yaitu menata urutan pekerjaan yang saling terkait. Tahap ketiga, menyesuaikan pemecahan ketika keadaan berubah. Tahap keempat, menciptakan tawaran nilai yang baru. Tahap kelima, menjalankan usaha di dalam batas yang ditetapkan manusia. Perhatikan bahwa perubahan terbesar terjadi pada tahap ketiga dan keempat. Di sanalah mesin berhenti sekadar melaksanakan dan mulai memilih. Jadi pergeseran pokok dari otomasi menuju kewirausahaan agentik bukan terletak pada efisiensi, melainkan pada kemandirian bertindak. Efisiensi hanya membuat pekerjaan lama menjadi lebih murah, sedangkan kemandirian membuka pekerjaan yang sama sekali baru. Sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu peta model usaha yang muncul dalam ekonomi agen. Buku menyebut 6 bentuk. Pertama, agen sebagai layanan. Pengguna membeli hasil tertentu yang tersedia kapan saja dibutuhkan. Kedua, loka pasar agen. Sebuah lantai digital mempertemukan penyedia dan pengguna agen. Ketiga, usaha mikro. Usaha berukuran sangat kecil dapat berjalan dengan campur tangan manusia yang minimal. Keempat, agen bidang khusus. Sebuah tim operasional yang tadinya berisi banyak orang dipadatkan menjadi perangkat lunak. Kelima, lantai usaha bersama. Agen mengelola hubungan antara banyak pihak sekaligus. Keenam, ekonomi antar agen. Transaksi berlangsung antar wakil digital, tanpa manusia di setiap langkah. Keenam bentuk ini tidak saling meniadakan. Sebuah agen bidang khusus dapat dijual sebagai layanan melalui loka pasar, dan pada saat yang sama bertransaksi di dalam sebuah lantai usaha bersama. Kita bahas bentuk pertama, yaitu agen sebagai layanan. Perumpamaan yang dipakai buku adalah mempekerjakan seorang ahli digital. Ciri pertamanya, yang dijual adalah hasil. Pengguna membeli keluaran yang sudah jadi, bukan menyewa perkakas yang harus ia operasikan sendiri. Ciri kedua, kemampuan itu tersedia sewaktu-waktu, segera, dan sepanjang waktu. Ciri ketiga, penetapan harganya beragam, bayar per pemakaian, berlangganan, atau berdasarkan capaian hasil. Ciri keempat, keahlian yang tadinya melekat pada seseorang kini dituangkan ke dalam sistem sehingga dapat disebarkan berulang kali tanpa tambahan biaya yang berarti. Perhatikan bahwa yang terjadi bukan sekadar penggantian tenaga ahli. Yang terjadi adalah perluasan jangkauan keahlian,
disertai hilangnya hambatan dalam penyampaiannya kepada pengguna. Bagi usaha jasa, pergeseran ini berpotensi mengubah cara pendapatan dihitung, dari jam kerja menjadi hasil kerja. Berikut contoh yang dipakai penulis, yaitu agen penyusun buletin berkala. Masukannya berupa preferensi pengguna, tema yang diminati, sumber yang dipercaya, sasaran pembaca, dan gaya penulisan yang dikehendaki. Kemandiriannya tampak pada tahap berikutnya. Agen mencari bahan, meringkasnya, menyusunnya, lalu menatanya menjadi naskah utuh. Keluarannya adalah buletin yang siap disebarkan tanpa perlu penyuntingan besar. Pendapatannya diperoleh dari pembayaran perterbitan atau dari langganan akses layanan. Yang ingin saya garis bawahi adalah pola yang tersembunyi di baliknya. Otomasi yang semula dibangun untuk keperluan internal dapat diubah menjadi produk yang dijual keluar. Banyak organisasi telah memiliki proses semacam itu tanpa menyadari nilainya. Pertanyaannya bagi saudara, pekerjaan berulang apa di dalam organisasi yang sebenarnya layak dijual sebagai layanan? Bentuk kedua adalah lokapasar agen, yang dapat dibayangkan seperti gerai aplikasi, tetapi isinya adalah pekerja digital. Buku menyebut beberapa contoh yang mulai bermunculan, antara lain Enso, Vivergo, Tascade, dan Sourcegraph Kodi. Fungsi pertamanya adalah penemuan. Pengguna dapat mencari pekerja digital dengan keahlian tertentu di satu tempat. Fungsi kedua adalah transaksi. Lantai tersebut mengatur pemberian akses dan penetapan harga. Fungsi ketiga adalah pembelajaran. Setiap interaksi menambah data dan pengalaman bagi seluruh peserta. Fungsi keempat adalah tercapainya jumlah peserta yang memadai. Lokapasar yang lebih dahulu mencapai titik itu memperoleh keunggulan yang sukar ditiru. Disinilah efek jejaring bekerja. Nilai lantai usaha tumbuh seiring bertambahnya penyedia, pengguna, dan interaksi di dalamnya. Inilah alasan persaingan pada tahap awal berlangsung sangat ketat. Salindia ini menyampaikan pesan strategis yang penting bagi organisasi mapan. Perusahaan tidak harus berhenti sebagai pembeli agen, ia juga dapat menjadi penyedia. Sebagai pembeli, perusahaan memperoleh kemampuan yang dahulu mahal atau lambat diadakan sendiri. Sebagai penyedia, perusahaan dapat menuangkan pengetahuan khasnya ke dalam sebuah agen, lalu menjualnya sebagai layanan. Keunggulan datanya menjadi faktor pembeda, karena data yang tidak dimiliki pihak lain menghasilkan mutu yang sukar ditandingi. Bahkan perusahaan dapat membangun lokapasar kecil di bidangnya sendiri, tempat mitra dan pemasoknya berinteraksi. Pertanyaan strategis yang saya ajukan kepada saudara adalah pengetahuan dan data apa yang dimiliki sebuah organisasi, yang cukup khas untuk diubah menjadi pekerja digital bernilai jual? Jawaban atas pertanyaan itu seringkali sudah ada di dalam organisasi, tetapi belum pernah dihargai sebagai aset. Bentuk ketiga adalah usaha mikro. Buku menggambarkan kemungkinan sebuah usaha dengan satu atau beberapa orang saja menjalankan kegiatan berskala lintas negara. Kuncinya terletak pada operasi yang dijalankan agen. Pengadaan barang, pelayanan pelanggan, dan pengiriman dikerjakan oleh sistem yang berjalan terus-menerus. Akibatnya, hambatan untuk memulai usaha menurun. Biaya tetap berkurang dan kebutuhan jumlah pegawai jauh lebih kecil daripada sebelumnya. Konsekuensi berikutnya adalah penajaman fokus. Usaha kecil justru diuntungkan bila menggarap ceruk pasar yang sempit tetapi dalam. Kesimpulan yang perlu saudara catat, keunggulan usaha mikro tidak lagi ditentukan oleh besarnya organisasi, melainkan oleh ketajaman fokus dan daya ungkit teknologi yang dipakainya. Hal ini sekaligus menantang anggapan lama bahwa skala usaha selalu berbanding lurus dengan jumlah orang. Bagi perusahaan besar, agen membuka kemungkinan model operasi yang lebih tersebar. Unsur pertamanya, agen ditempatkan pada berbagai titik kegiatan, misalnya pada tiap cabang, gudang, atau wilayah pemasaran. Unsur kedua, masing-masing agen memiliki kewenangan mengambil keputusan rutin sebatas bidangnya. Unsur ketiga, hasil dan data dari lapangan dikembalikan ke sistem pusat sehingga pusat tetap memperoleh gambaran menyeluruh. Unsur keempat, tanggapan terhadap perubahan pasar menjadi lebih cepat dibandingkan model yang serba terpusat. Namun saya perlu mengingatkan satu hal.
Penyebaran kewenangan menuntut batas yang tegas, keseragaman data, dan tata kelola yang memadai. Tanpa ketiganya, yang diperoleh bukan kelincahan, melainkan kekacauan, karena setiap titik mengambil keputusan berdasarkan pemahamannya sendiri. Bagian ini menyampaikan gagasan yang menurut saya paling menarik bagi calon wirausahawan. Peluang terbesar boleh jadi bukan membuat agen baru, melainkan membangun perkakas dan penopang bagi ekonomi agen. Buku memakai perumpamaan masa demam emas, yang paling untung seringkali bukan penambangnya, melainkan penjual cangkul dan sekop. Hal serupa terjadi pada perdagangan dalam jaringan, tempat layanan pembayaran, pengiriman, dan pemasaran tumbuh besar bersamanya. 4 lapisan penopang yang disebut buku adalah sebagai berikut. Pertama, pengaturan banyak agen beserta saling ketergantungannya. Kedua, pelatihan untuk meningkatkan kinerja agen yang sudah berjalan. Ketiga, keamanan dan tata kelola, yang mengendalikan identitas, hak akses, dan perilaku agen. Keempat, pemaduan agen dengan sistem lama yang telanjur dipakai organisasi. Lapisan penopang ini berpotensi menjadi pasar yang kokoh karena dipakai lintas penerapan dan lintas industri. Bentuk keempat adalah agen bidang khusus, dan inilah bentuk yang paling cepat berkembang menurut buku. Ciri pertamanya adalah kedalaman bidang. Agen memahami alur kerja dan peristilahan yang khas pada industri tertentu. Ciri kedua, cakupannya menyeluruh dari hulu ke hilir. Ia menjalankan serangkaian pekerjaan, bukan satu fitur tunggal. Contohnya beragam, penagihan pada layanan kesehatan, pelayanan pelanggan, hingga pengurusan kontrak pemerintah, termasuk mencari pengumuman lelang dan menyusun dokumen penawarannya. Ciri terakhir menyangkut hitungan ekonominya. Agen semacam ini menyasar proses yang mahal, berulang, dan dapat diperbesar skalanya. Pesan praktisnya bagi saudara, pilihlah bidang dengan masalah yang mahal biayanya dan alur kerja yang cukup teratur. Bidang yang alurnya kacau justru sulit ditangani, karena tidak ada pola yang dapat dipelajari mesin. Bentuk kelima adalah lantai usaha bersama yang digerakkan kecerdasan buatan, yaitu simpul digital tempat banyak pihak berinteraksi. Fungsi pertamanya mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan, baik pembeli, penjual, pemasok, maupun pencipta karya. Fungsi kedua adalah perundingan. Agen dapat menegosiasikan syarat kesepakatan di dalam batas yang ditetapkan pemiliknya. Fungsi ketiga adalah pengoptimalan. Jalur pengiriman, tarif, dan pembagian sumber daya diperbarui saat itu juga sesuai keadaan terkini. Fungsi keempat adalah kepatuhan. Pengawasan terhadap aturan menjadi bagian yang melekat pada lantai usaha itu sendiri. Contoh yang diberikan buku ada pada bidang pengangkutan barang, ketika agen menghubungkan pemilik barang dengan pengangkut, merundingkan tarif, lalu mengatur jalur terbaik. Nilai model ini lahir dari penyelarasan antar organisasi, bukan dari produktivitas satu pengguna saja. Bentuk keenam adalah pendamping digital, dan bersamanya lahir pasar yang benar-benar baru. Pendamping digital digambarkan melampaui program percakapan biasa karena mampu menyesuaikan diri dan memahami keadaan penggunanya. Penerapannya menyentuh bidang yang sangat manusiawi, seperti dukungan kesehatan jiwa, pendampingan lanjut usia, dan pembinaan diri. Kesinambungan hubungan membuat pengalaman terasa lebih pribadi, karena sistem mengingat riwayat percakapan sebelumnya. Namun justru disinilah risikonya paling besar, soal kepercayaan, ketergantungan pengguna, kerahasiaan data pribadi, dan batas sejauh mana sebuah sistem boleh menempati peran manusia. Saya ingin saudara memandang bagian ini dengan hati-hati. Pasar baru memang bernilai besar, tetapi menuntut keterbukaan mengenai batas kemampuan agen serta perlindungan yang sungguh-sungguh bagi penggunanya. Sekarang kita masuk ke gagasan yang paling jauh jangkauannya, yaitu ekonomi antar agen. Alurnya dapat dibaca sebagai berikut. Manusia menetapkan tujuan dan batas. Agen pembeli mencari pihak yang sesuai. Keduanya berkomunikasi melalui aturan baku dan merundingkan syarat kesepakatan. Agen penjual menanggapi atas nama pemiliknya. Terakhir, kontrak, pembayaran, dan penyelesaian transaksi dilaksanakan. Buku memberi contoh pada pengadaan barang di industri manufaktur,
ketika sistem pembeli dan sistem penjual menemukan cara kerja yang lebih hemat tanpa perundingan manusia di setiap langkah. Yang perlu saudara ingat, ekonomi ini berjalan pada kecepatan mesin, tetapi seluruhnya tetap harus berada di dalam batas yang ditetapkan manusia. Perhatikan bahwa manusia berada di awal alur, bukan di setiap langkahnya. Perubahan letak inilah yang menuntut perancangan batas secara jauh lebih cermat. Agar ekonomi antara gen dapat berjalan, dibutuhkan semacam sistem dasar yang menopangnya. Buku menyebut 5 unsur. Unsur pertama adalah aturan baku komunikasi, agar agen dari pembuat yang berbeda dapat saling menemukan dan saling memahami. Unsur kedua adalah kontrak yang dapat dijalankan sendiri oleh sistem, yaitu kesepakatan yang terlaksana secara otomatis ketika syaratnya terpenuhi. Unsur ketiga adalah rekam jejak reputasi, untuk menilai apakah pihak lawan layak dipercaya. Unsur keempat adalah pembayaran dan penyelesaian transaksi yang aman. Unsur kelima adalah tata kelola, yang mencakup keterbukaan, kerahasiaan data, pengawasan, dan penanganan sengketa. Tanpa kelima unsur ini, transaksi mandiri antar mesin sulit dipercaya siapapun. Saran praktis penulis, mulailah dari satu bidang yang sempit, tetapi bangunlah kerangka kepercayaan itu sejak awal, bukan setelah masalah muncul. Salindia ini menyajikan sebuah kasus nyata yang mengejutkan sekaligus mengundang perdebatan, yaitu Truth Terminal, sebuah agen yang dibuat oleh Andi Airi. Agen ini mulai aktif di media sosial X pada Juli 2024 dan mengumpulkan lebih dari 200.000 pengikut. Ia kemudian menerima hibah senilai $50.000 dalam bentuk mata uang kripto dari Mark Andreessen. Yang paling mencolok, agen ini turut memengaruhi kemunculan sebuah mata uang kripto bernama Goat, yang nilai pasarnya sempat menyentuh $150 juta hanya dalam hitungan hari. Angka-angka ini perlu dibaca dengan kepala dingin. Kasus ini memperlihatkan bahwa agen dapat membentuk perbincangan publik dan ikut serta dalam pasar keuangan. Namun ia sekaligus membuka pertanyaan serius mengenai etika, tanggung jawab hukum, dan perlindungan bagi masyarakat awam yang ikut dalam pusaran tersebut. Mengapa agen dan mata uang kripto sering disebut bersamaan? Buku memberi 5 alasan. Pertama, transaksi dapat dilakukan tanpa proses pengesahan identitas seperti pada perbankan biasa, sehingga sistem yang mandiri dapat langsung bertransaksi. Kedua, kesepakatan dapat diprogram. Kontrak yang berjalan sendiri memungkinkan syarat dan penyelesaian pembayaran terlaksana otomatis. Ketiga, pembayaran bernilai sangat kecil menjadi mungkin secara ekonomis, sehingga model transaksi antar mesin menjadi masuk akal. Keempat, kegiatan lintas negara berlangsung cepat tanpa terhalang jam kerja lembaga keuangan. Kelima, dan ini yang harus digarisbawahi, risikonya besar, nilai yang mudah bergejolak, kemungkinan manipulasi pasar, celah keamanan, ketidakjelasan hukum, dan persoalan siapa yang bertanggung jawab bila terjadi kerugian. Kecocokan teknis antara keduanya tidak menghapus kebutuhan akan batas hukum, pengawasan manusia, dan pengendalian risiko. Kita masuk ke bagian kerangka. Gambar 9.1 dalam buku membagi peluang menjadi 3 cakrawala. Cakrawala pertama adalah meningkatkan mutu proses yang sudah ada. Manfaatnya cepat dirasakan dan risikonya paling rendah, karena tidak mengubah struktur usaha. Cakrawala kedua adalah merancang ulang layanan. Di sini organisasi mengubah cara kerjanya, bukan sekadar mempercepatnya. Model operasinya berubah. Cakrawala ketiga adalah menciptakan pasar yang baru. Potensinya paling besar, tetapi risikonya juga paling tinggi dan hasilnya paling lama terlihat. Perhatikan hubungan yang tergambar. Semakin ke atas, potensi dan risiko meningkat bersama-sama. Kerangka ini berguna bukan untuk memilih salah satu, melainkan untuk menyeimbangkan. Organisasi yang sehat biasanya menaruh sebagian upayanya di cakrawala pertama agar tetap menghasilkan, sambil merintis cakrawala kedua dan ketiga untuk masa depan. Inilah kerangka pengenalan peluang yang terdiri atas 6 langkah, dan bagian inilah yang paling praktis untuk saudara pakai. Langkah pertama, kenali peluangnya secara umum, dari keluhan pelanggan, perubahan pasar, atau kemampuan baru yang tersedia. Langkah kedua, telaah rantai nilai untuk memahami tahap demi tahap penciptaan nilai dalam bidang tersebut.
Langkah ketiga, petakan titik-titik yang paling menyulitkan pada rantai nilai itu. Langkah keempat, padankan titik sulit tersebut dengan kemampuan kecerdasan buatan yang benar-benar tersedia hari ini, bukan yang masih diangan-angankan. Langkah kelima, temukan cara memadukannya dengan sistem dan proses yang sudah berjalan. Langkah keenam, susun prioritas dari beberapa gagasan yang terkumpul. Penulis menerapkan kerangka ini pada contoh buletin melalui lokakarya terstruktur. Setiap langkah mempersempit pilihan sampai tersisa gagasan dengan dampak, kelayakan, dan kesesuaian strategi yang terbaik. Kita sampai pada penutup. Buku mengakhiri bab ini dengan perumpamaan demam emas pada masa awal aplikasi telepon pintar. Peluangnya memang besar, tetapi keberhasilan menuntut pemahaman atas kemampuan teknologi hari ini sekaligus perkiraan atas perkembangan berikutnya. 4 hal ini saya minta saudara bawa pulang. Pertama, pilihlah masalah yang mahal dan berulang, karena disitulah nilai paling mudah dibuktikan. Kedua, tentukan modelnya dengan jelas, siapa yang membayar, dan untuk hasil apa. Ketiga, tempatkan gagasan saudara pada cakrawala yang tepat, apakah memperbaiki, merancang ulang, atau menciptakan pasar baru. Keempat, rancanglah kepercayaan, tata kelola, dan batas peran manusia sejak awal, bukan setelah masalah timbul. Latihan penutupnya, pilih satu peluang, lalu jelaskan pelanggannya, masalahnya, kemampuan agen yang dibutuhkan, sumber pendapatannya, cara pemaduannya, risikonya, dan alasan mengapa peluang itu saudara prioritaskan. Terima kasih atas perhatian saudara.